Maklum, umat manusia. Sambil nunggu, seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Pertama teman-teman, saya harus menjelaskan dulu background pendidikan saya ya, biar teman-teman tuh yakin gitu. Saya ngomong itu bukan dari ruang kosong, atau bukan karena saya bukan karena saya cari sensasi gitu ya. Saya background pendidikan dulu ya pesantren ya, S1 S2 pendidikannya ya agama Islam gitu, S2 nya Pakistan ya. Nah saya berpikir ulang ya, saya membangun akun ini tuh dalam rangka berpikir ulang, kok banyak dalam akidah kita yang kontradiktif gitu kan, yang gak logis, gak rasional gitu. Kayak kita udah miskin masih aja disuruh sedekah gitu, udah miskin kan kata Quran jadi mustahik, kok disuruh sedekah terus gitu. Akhirnya mau miskin kayak mana lagi, udah miskin disuruh sedekah terus. Nah itu ternyata hal-hal yang membuat risih gitu ya, membuat risih diri saya gitu. Masa ajaran Tuhan kayak gini sih gitu. Nah terus ustadz-ustadz tuh kadang-kadang bilang, lu kalau agama itu nggak boleh dipikirkan pakai logika, wong gendeng apa, dikira Tuhan gendeng gitu. Nah jadi di sini saya mulai berpikir ulang. Jadi seluruh akun saya, kajian-kajian live saya itu basisnya ya, atau alasannya adalah dalam rangka berpikir ulang, bukan untuk cari sensasi ya. Jadi saya udah jelaskan background saya tadi ya, saya ngerti bahasa Arab ya, bahasa Inggris dikit-dikit lah ya kan. Kemudian saya juga lulusan Pakistan S2 ya. Jadi saya bukan misionaris, bukan Zionis ya, bukan siapa-siapa yang ingin mengobrak-ngabrik akidah Islam gitu, bukan ya. Justru saya ingin meluruskan akidah umat Islam ya. Bukan pengen ngobrak-ngabrik, bukan pengen ngacak-ngacak, tetapi saya ingin meluruskan, termasuk tema yang akan kita bahas pagi ini. Hadis itu tidak sama dengan sabda Nabi ya. Oh selama ini yang kita pelajari keliru dong ya, makanya dengerin penjelasan saya gitu. Kalau perlu teman-teman share ke teman-teman yang lain biar mengerti apa sebetulnya hadis itu gitu ya. Kemudian umat Islam juga nggak bisa membedakan antara hadis sama sunnah gitu kan. Saya tanya sama kawan saya gitu, kawan saya lulusan Gontor gitu kan ya, ente tahu nggak bedanya sunnah sama hadis? Oh sama, sunnah sama hadis itu sama gitu. Oke, sekarang saya tanya, orang yang sholat subuh 2 rakaat, yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu namanya sholat apa? Ya itu sholat sunnah. Bisa nggak kita bilang sholat hadis? Gitu. Bingung sendiri dia. Iya ya. Nah jadi sunnah itu tidak sama dengan hadis gitu. Kalau sama itu digunakan dimanapun bisa gitu kan. Nah orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh namanya apa nih? Sholat sunnah apa sholat hadis? Nah itu sunnah. Ya artinya beda sunnah sama hadis gitu loh. Ya. Nah pagi ini kita akan bahas ya teman-teman. Jadi ini penting banget buat pengetahuan umat Islam. Ya kadang-kadang kita kolot, kita ganas, kita galak itu gara-gara kita nggak tahu. Gitu. Ya kita nggak ngerti pompa air rusak ya kan. Karena kita bukan tukang ledeng, main banting aja pompa air, dipentung-pentung pompa airnya, ya kan. Kita kesel laptop, tiba-tiba garis biru garis hijau gitu kan. Nah karena kita bukan tukang laptop, kita hajar tuh laptop gitu. Bukan makin benar makin rusak gitu. Nah kita harus mengetahui segala sesuatu agar mengurangi keganasan kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman banyak tahunya ya, semakin berkurang keganasan gitu. Ya. Orang-orang yang ganas di akun saya, di komentar saya itu karena banyak nggak tahunya seperti itu. Makanya jangan ganas dulu. Nanti tahu-tahu yang diganasin benar gimana? Ayo. Kan nyesal sendiri gitu. Akhirnya nggak mau menerima kebenaran hanya karena gengsi. Dulu aku pernah ganas sama dia. Jangan ganas dulu gitu. Ya, nyesel sendiri dia. Dulu aku pernah ganas sama dia, ternyata dia benar, malu ngikutin gitu. Nah itu kayak kayak Abi Tholib kayak gitu tuh ya.
dia tahu Muhammad tuh benar gitu, tapi karena gengsi, ya kan, karena gengsi politik, aduh, masa gue masuk Islam sih, sedangkan gue pimpinan suku-suku Quraisy gitu. Udah akhirnya nggak masuk Islam sampai mati. Gengsi, karena gengsi masuk neraka. Oke. Jadi saya harapkan teman-teman simak dulu apa yang ingin saya sampaikan ya. Jangan menjudge dulu ya. Nggak bisa menjudge nih karena komentarnya saya nonaktifkan. Oke. Nah, lebih baik terima dulu, dengerin dulu gitu. Ya pikir baik-baik. Karena saya pun menghasilkan yang seperti ini nih mikir juga gitu. Bukan asal melengos saja gitu. Oke, ini udah 150 orang. Jadi saya minta tolong pada teman-teman, silakan tap-tap layar biar yang lain pada ngikut. Oke, saya mulai kajiannya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ngerekam silahkan. Ada yang mau re-upload di YouTube silahkan. Ya saya izinkan. Ya, kalau ada yang mau mencatat lebih bagus. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya akan mulai dengan pengertian kata sunnah. Oke. Pengertian kata sunnah. Oke. Sunnah itu berasal dari vokal dasar sin, nun, nun. 3 huruf ya. Sin, nun, nun. Oke. Apa makna sunnah? Makna sunnah adalah perilaku subjektif. Alright? Apa maknanya? Perilaku subjektif itu makna sunnah ya. Jadi sunnah itu maknanya adalah perilaku subjektif. Oke. Contoh penggunaan dalam ayat. Nah ini kita kasih contoh dari Al-Quran gitu ya, jadi ngasih penjelasan makna kata itu harus lengkap, harus secara bahasa apa ya kan, kemudian penggunaannya dalam Al-Quran bagaimana. Oke. Penggunaannya dalam Al-Quran, silahkan teman-teman buka surat Al-Ahzab ayat 38. Ya, surat Al-Ahzab ayat 38. Ya. Nah, kalau sudah buka, bagus ya. Saya bacakan ayatnya. Makana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Ya. Allah tidak ingin membebankan para nabi atas apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Oke. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Itulah sunnah Allah ya yang berlaku bagi orang-orang sebelum Nabi Muhammad maksudnya. Ya. Apa makna dari sunnatullah ini? Ya kan? Ya artinya sunnatullah ini perilaku subjektivitas Allah. Allah tidak ingin membebani para nabi ya atas apa yang diwajibkan kepada mereka. Oke. Wa kana amrullah qadaram maqdura. Perintah Allah adalah mempunyai batas yang mana batas ini sanggup dilakukan oleh Nabi. Oke. Nah, itu sunnatullah. Nah, umat Islam sekarang menganggap sunnatullah sebab akibat. Salah, Pak D. Sunnatullah itu subjektivitasnya Allah. Contoh subjektivitas apa sih gitu ya? Contoh subjektivitas apa sih? Contohnya gini ya. Kita kan mengagumi 2 god dalam sepak bola ya, ada Ronaldo, ada Messi ya. Karena saya fans Real Madrid ya, itu sunnah saya gitu. Saya ngefans sama Real Madrid, itu sunnah saya. Maka dengan sendirinya saya suka Cristiano Ronaldo. Itu namanya sunnah gitu ya. Preferensi subjektif ya. Seperti itu. Nah, orang-orang yang fans Barcelona pasti ngefansnya sama Messi, bukan sama Ronaldo. Oke, itu subjektivitasnya decul-decul. Seperti itu. Jadi sunnatullah itu bukan sebab akibat. Ya kan? Selama ini kita bilang ini sunnatullah. Ya, air kalau mendidihin jadi menguap gitu. Itu bukan sunnatullah, itu sebab akibat.
Ya, itu namanya kalimatullah, itu bukan sunnatullah gitu. Ya kan, atau ayatullah itu namanya ayat gitu. Nah, kalau sunnatullah itu subjektivitas Allah. Apa aja contohnya? Allah bersama orang yang sabar. Nah, ini subjektif. Ya, subjektivitas Allah atau sunnatullah gitu loh. Ya. Allah tidak menyukai kaum yang zolim. Ya, itu subjektivitas Allah. Aku nggak suka yang zolim, ya kan? Di antara manusia ada nggak suka yang zolim? Ada gitu. Ya, itu subjektivitas dia gitu. Ya. Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu, ya kan? Ini subjektivitas Allah. Ya, preferensi pribadi. Itu namanya sunnah. Ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kelapangannya. Itu sunnatullah. Subjektif. Sunnatullah itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Ya, bukan air masuk ke freezer jadi beku itu sunnatullah, bukan. Itu bukan sunnatullah. Ya. Sunnatullah itu Allah mencintai orang yang sabar, ya kan? Allah tidak menyukai orang-orang fasik. Itu sunnatullah, itu subjektivitas Allah. Nah, jadi selama ini kita mengatakan sunnatullah itu salah. Ya. Tidak Qur'ani gitu, ya kan? Seperti itu, ya. Kok nyala-nyalain? Lo emang salah, mau diapain? Masa mau dibenerin? Oke. Nah, sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi itu artinya perilaku subjektifnya Nabi, gitu loh. Ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu namanya sunnah, bukan hadis. Ya, ngerti ya? Nah, sunnah Nabi pun, ya kan, karena Nabi ini dua dimensi. Ya, dua dimensi itu maksudnya apa? Ya, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, ada yang Muhammad sebagai Nabi. Maka sunnah pun harus dibedakan. Kalau nggak dibedakan susah Anda, ya kan? Ada sunnah Muhammad sebagai manusia biasa, ya. Loh, kok manusia biasa? Ya, Tuhan juga bilang manusia biasa kok, bukan manusia super gitu kan. Di surat Al-Kahfi ayat 110 kan Allah bilang, ya, Kul innama ana basyarun mislukum. Ya, katakanlah aku ini manusia biasa, manusia biologis, basyar. Sudah basyar mislukum lagi, seperti kalian sama. Jadi secara fisika, secara biologis Nabi Muhammad itu sama aja kayak orang lain. Makanya Nabi Muhammad kawin, manusia suka kawin kok gitu kan. Perlu kawin gitu kan. Nabi Muhammad makan minum, Nabi Muhammad ke pasar, ya, Nabi Muhammad ngomong sama istri, ya, ngomong sama anak gitu kan, ngomong sama cucu gitu. Nah, itu Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Oke. Nah, ada juga Nabi Muhammad sebagai rasul. Ya, ada Nabi Muhammad sebagai rasul. Jadi kepribadian Muhammad ini bisa dibelah. Ya, ada yang sebagai manusia biasa, ada yang sebagai rasul. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Surat Ali Imran ayat 144. Muhammad itu cuma utusan. Ya kan? Nah, jadi di surat Al-Kahfi manusia biasa, ya, di surat Ali Imran 144 ada dimensi Nabi sebagai utusan. Ya, qad khalat min qablihir rusul. Ya, afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum, ya kan? Ya, nanti Muhammad pada akhirnya akan mati juga. Dia cuma utusan, dia bukan Tuhan. Ya. Wa may yanqalib ala aqibai falyadurrallah syai'a. Ya, yang berpaling setelah Nabi Muhammad meninggal tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Ya. Makanya saya nggak percaya tuh kalau ada hadisnya Nabi ngancam Tuhan tuh. Ya kan, katanya ada hadis tuh Nabi ngancam Tuhan gitu di perang Badar, Pak. Ya kan, kalau posisi Nabi kan sudah terkepung, terus Nabi bilang, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan aku sekarang, engkau tidak akan disembah selamanya gitu. Nah, ini kan PA ya, hadis kayak gini tuh PA gitu ya.
Lah kenapa PA? Lah lihat dong. Ya wa may yanqalib ala akibai fala yadurullah syai'a. Lu mau beriman enggak beriman, Allah enggak ngefek. Ya. Ya seakan-akan Allah takut enggak disembah gitu. Wah, apa sih? Gitu. Allah tuh enggak butuh disembah. Lu gimana sih? Oke. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dari sunnah Nabi. Ya. Berdasarkan hadis juga, ada juga yang membelah Nabi ini menjadi manusia biasa dan Rasul. Ya, apa hadisnya? Idza amartukum min dinikum. Ya, kalau aku perintahkan kalian dan itu berasal dari ad-din, ya bersumber dari wahyu, menjelaskan tentang ad-din, ya. Ya, fakhuduhu kata Nabi. Kau ikut. Ya. Kalau aku suruh dari ad-din, sumbernya dari wahyu, lu ikut. Khuduhu, ambil. Ya. Fa idza amartukum min ra'yi, kalau aku suruh dari hasil pemikiranku sendiri, kata Nabi, ya kan? Innama ana basyarun. Ya, sesungguhnya aku manusia. Ya, apa maksud Nabi bilang kayak gitu? Ya, aku masih manusia, bisa benar, bisa salah. Gitu. Makanya dalam perang itu, ya kan, dalam perang itu ketika Nabi nyusun strategi, ya kan, Nabi ngatur gini. Terus ada seorang sahabat namanya Ahbab, nanya sama Nabi, Nabi, izin, interupsi. Iya, kenapa gitu? Yang Nabi atur ini berdasarkan wahyu atau pemikiran pribadi? Ya kan, kata Nabi apa? Oh bukan, ini bukan wahyu. Ini murni pemikiranku, ya kan? Terus kata Ahbab apa? Boleh nggak saya kasih masukan? Ya harusnya kita menempati sumber air, gini. Terus kata Nabi, oke, kita ikut, kata Ahbab. Nah, artinya memang Nabi membelah diri, ya, antara diri dia sebagai manusia biasa yang bisa benar bisa salah, ya bahkan dalam konteks perang tadi mau Nabi dikoreksi sama Ahbab. Ya, ada Nabi sebagai wahyu, ya, sebagai penerima wahyu, ya kan? Nah kalau Nabi sebagai penerima wahyu ini, Nabi nggak bergening, gitu kan? Nabi sampaikan apa adanya, gitu. Makanya ketika Nabi ekspansi sama Abu Bakar, gitu kan? Nanyalah Nabi kepada Abu Bakar, gitu. Gimana kita lanjut ekspansi nggak? Kata Nabi Muhammad, gitu. Terus kata Abu Bakar apa? Ya kalau kau diwahyukan, ayo gitu, lanjut gitu. Jangan diskusi, kata Abu Bakar. Terus Nabi jawab lagi apa? Kalau gua wahyu, gua nggak bakal diskusi sama lo, kata Nabi. Ya, kalau itu wahyu, gua nggak, ya kan, nggak akan diskusi sama lo. Idza umirtu lam astasyir, kata Nabi. Ya, kalau gua disuruh sih, gua nggak akan diskusi gitu. Nah jadi kita harus dapat membedakan mana sunnah Nabi sebagai manusia biasa, mana sunnah Nabi sebagai Rasul. Kenapa harus dibedakan? Karena sikapnya pun beda. Ya, karena sunnah Nabi sebagai manusia biasa, ya boleh ikut, boleh enggak. Gitu kan. Tetapi sunnah Nabi sebagai Rasul, ya mengajarkan ad-din, itu harus ikut. Ya, seperti itu. Makanya gerakan sholat kita ikut, ya kan. Seperti itu. Makanya apalagi syarat sholat harus wudhu, sikap wudhu, ya kita ikut Nabi gitu kan, seperti itu. Nah itu Nabi sebagai Rasul gitu. Oke, itu sunnah ya. Jadi sunnah itu adalah perilaku subjektifnya Nabi, baik perkataan, ya, perbuatan ataupun keputusan Nabi. Ya, seperti itu. Itu namanya sunnah. Oke. Paham ya? Nah, sekarang pengertian hadis. Oke, pengertian hadis. Hadis itu berasal dari vokal dasar hadatsa. Ya, hadatsa. Makna dasarnya apa? Makna dasarnya itu cerita. Ya, atau berita atau perbincangan. Ya, seperti itu. Contoh penggunaan dalam Al-Quran. Oke, contoh penggunaannya dalam Al-Quran. Hal ataka hadithu Musa. Surat Al-Ghasyiyah. Surat An-Nazi'at ayat 15. Ya, hal ataka hadithu Musa. Telah datangkah kepadamu
cerita tentang Musa, nah itu namanya hadis. Ya. Hadithu Musa, cerita tentang Musa. Ya. Contoh lain, hal ataka hadithul ghasyiyah, telah datangkah kepadamu hadis atau cerita tentang hari pembalasan al-ghasyiyah. Nah itu namanya hadis. Oke, jadi dari sisi makna saja sudah beda jauh. Sunnah itu perilaku subjektif, ya. Hadis itu cerita, oke? Cerita. Nah, al-hadis atau hadis Nabi, ya kan, hadis nabawiyah itu maknanya adalah cerita tentang sunnah. Ya, cerita tentang perilaku subjektifnya Nabi. Itulah yang disebut sebagai hadis. Ya. Oke, mulai ngerti ya. Sunnah itu perilaku subjektif, perkataan, perbuatan, keputusan-keputusan Nabi. Sedangkan hadis itu adalah cerita, ya, tentang sunnah itu. Siapa yang menceritakan? Ya orang-orang, para perawi hadis, dari mulut ke mulut. Diceritakan dari mulut ke mulut, ya kan, melalui narasi. Ya, diceritakan dari mulut ke mulut, bergenerasi-generasi, seperti itu. Oke, itu hadis ya. Jadi teman-teman harap bedakan dulu antara hadis dengan sunnah Nabi. Ya, nah sebetulnya kalau secara diksi pun, ya sebetulnya nggak ada hadis Nabi. Nabi nggak pernah nulis hadis. Kalau sunnah Nabi bener gitu. Jadi diksi sunnah Nabi bener. Kalau diksi hadis Nabi ya belum tentu, bisa benar bisa salah gitu. Oke, sekarang saya jelaskan fakta-fakta tentang hadis ya, yang mungkin teman-teman belum ketahui. Oke, pertama, perhatikan baik-baik ya. Dicatat boleh, direkam boleh, sebarin lagi boleh ya. Nabi tidak pernah menulis hadis satupun. Oke, makanya tidak ada hadis riwayat Nabi ya. Nabi tidak pernah menulis hadis satupun. Kalau ada yang bilang, ya, oh ada hadis yang ditulis Nabi, berarti dia bohong. Ya, dia menyelisihi sejarah. Ya, sejarahnya pun tidak pernah ada satu hadis yang ditulis oleh Nabi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dari mana kita tahu? Ya karena Nabi pun dalam hadis juga berkata gitu. La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan tulis apapun dariku kecuali Al-Qur'an. Ya. Nabi sendiri ngelarang gitu. Ya. La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku kecuali Al-Qur'an. Waman kataba anni ghairal Qur'an, barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Qur'an, falyamhuhu, maka menghapusnya. Ya terserah mau dibakar kayak mau diapain kayak, hapus. Nggak boleh tulis-tulis tentang Nabi. Ya. Kenapa Nabi menyuruh ini gitu? Takut kecampur-campur antara perkataan Nabi sama firman Tuhan. Ya, takut kecampur. Contohnya apa? Ya contohnya kitab-kitab terdahulu. Salah satunya apa? Salah satunya Bible, lihat aja. Ya. Teman-teman yang pernah buka Bible, lihatlah. Bible tuh kecampur. Ya, kecampurnya 3 lagi, bukan cuma kata Tuhan, kata Nabi. Kata penulisnya pun nyampur di situ. Ya. Kata Tuhan, kata Nabi, kata penulisnya. Makanya umat Kristiani yang kritis dengan Bible ini, ya sampai mengembangkan hermeneutika. Ya, hermeneutika itu salah satu bentuk sikap skeptisnya umat-umat Kristiani yang kritis itu terhadap Bible. Ya, dikritisi sama mereka karena mereka pengen tahu apa yang dari Tuhan, mana yang dari Tuhan, mana yang dari Nabi, mana yang dari penulis. Ya, umat Kristiani sampai mengembangkan disiplin ilmu sendiri, hermeneutika gitu kan. Seperti itu.
Nah, Nabi takut yang kayak gini-gini ini kecampur-campur. Ya, Nabi takut ya apa yang diwariskan kepada umat Islam nantinya ini kecampur antara perkataan Allah dengan perkataan Nabi. Ya, makanya dipisah sama Nabi. Apapun tidak boleh tulis tentang aku. Ya, falyamhuhu. Ya, hapus. Ya, tulis dariku hanya Al-Qur'an. Oke? Nah, itu sejarahnya. Makanya teman-teman bedakan antara hadis dengan Al-Qur'an. Ada perbedaan antara penulisan hadis dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu ditulis ketika Nabi masih hidup. Masih hidup Nabi gitu. Ya ditulis, Nabi ngecek. Ya bahkan ada beberapa orang ya Sariyah menjadi sekretaris wahyu, ya, Kutabul Wahyi, salah satunya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, ya kan? Nah, mereka orang-orang pinter, ya, yang hafalannya juga bagus. Kemudian mereka menulis menulis Al-Qur'an, ya. Dan Rasulullah mantau melihat penulisan mereka tuh benar atau enggak, huruf per huruf. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan Nabi buta huruf tuh artinya Quran yang hari ini itu nggak terkonfirmasi sama Nabi. Ya. Nah, ini hati-hati kita. Nabi itu nggak buta huruf. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, Nabi itu nggak buta huruf. Ya. Nabi itu ngecek. Nah, sampailah sebelum Nabi meninggal, Quran itu sudah selesai ditulis. Jadi sudah verified atas nama Nabi gitu. Quran itu bahasa legalnya begitulah. Ya, jadi udah verified sama Nabi. Nah, hadis, karena Rasul melarang penulisan hadis, maka tidak ada yang nulis hadis. Zaman Nabi nggak ada yang nulis hadis. Ya, apalagi Nabi mantau yang nulis, lebih nggak ada lagi. Ya, nggak ada yang nulis hadis zaman Nabi. Ya, zaman Khulafaur Rasyidin ada nggak yang nulis hadis? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Makanya teman-teman kalau telusuri, ya, kalau di Birmingham itu ada parchment tentang Al-Quran, isinya Al-Quran, tulisannya Al-Quran, pakramen yang isinya Al-Quran, itu ada di Birmingham. Dan ketika ditelusuri, ya, umur dari pakramen ini, ya itu merujuk kepada masa ketika Nabi masih hidup. Nah, kalau hadis teman-teman nggak akan temukan pakramen dari usianya Nabi masih hidup tuh nggak ada. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kapan hadis mulai ditulis? Hadis itu mulai ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Ya. 100 tahun setelah Nabi wafat baru hadis ditulis. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu dari mulut ke mulut aja, karena Rasulullah ngelarang nulis itu. Nah, sekarang teman-teman bayangin aja, ya, di pengadilan teman-teman suruh bersaksi, ya, misalkan kesaksian terhadap wasiat gitu, kuat mana? Teman-teman bawa surat, ya, kemudian tertulis di situ ketentuan-ketentuannya sampai tanda tangan pewarisnya, kemudian ada cap 3 jarinya tertulis, atau teman-teman cuma ngomong doang gitu. Oh, ini saya dapat wasiat dari bapak saya begini-begini. Coba kuat mana? Pikir aja sendiri gitu. Ya. Kuat teman-teman bawa tulisan atau teman-teman ngomong doang gitu. Seperti itu. Oke. Nah, orang ngomong ini, ya, namanya orang cerita. Ini bisa tepat, bisa nggak tepat, bisa nambah-nambah, bisa ngurang-ngurang, bisa ngarang-ngarang. Oke. Jadi untuk mengetahui hadis, ya, yang baru ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat, ya, untuk mengetahui kebenaran hadis ini tuh bagaimana, ya. Sedangkan, ya, kan sering tuh banyak pertanyaan tuh, apakah penulis hadis itu tidak memverifikasi kepada Quran? Loh, kamu nggak baca sejarah ya? Psikologi penulis hadis itu, ya, tidak verifikatif.
Ya, dia itu mendapatkan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, suruh tulis semua hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi. Nggak peduli hadisnya tuh benar atau enggak. Kenapa? Karena ditakutkan apa-apa yang berasal dari Nabi kita kehilangan gitu. Kita kehilangan itu. Ya. Itu psikologis para penulis hadis. Nah, salah satu penulis awal tuh Imam Malik. Ya. Nah, Imam Malik tuh nulis hadis banyak gitu. Ya, atas perintah khalifah. Ya kan? Tetapi tidak semua dari hadis yang beliau tulis itu, ya, beliau berani masukkan ke dalam konsep fikihnya. Enggak semua. Karena dulu itu pandangan ulama terhadap hadis itu skeptis. Ya, ibarat kata gini, ada orang ngomong ini hadis Nabi. Ya kan skeptis lah gitu kan. Bentar. Kata siapa lu ini hadis Nabi? Bener nggak nih? Nah, karena psikologis penulis hadis ketika itu, udah yang penting tulis aja. Ya udah, tulis aja gitu. Nggak verifikatif. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, dalam perjalanannya juga, ya, hadis itu banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan. Ya, kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan sektarian. Sekte, si A bikin hadis, ya kan. Nanti Khawarij bikin hadis, Jabariyah bikin hadis gitu. Nah, itu untuk kepentingan-kepentingan sektarian. Oke. Jadi tidak ada satupun hadis di dunia ini yang diverifikasi oleh Nabi sebagaimana Nabi memverifikasikan Al-Quran. Tidak ada. Oke? Tidak ada yang diverifikasi oleh Nabi. Satupun hadis yang beredar di muka bumi ini tidak ada yang terverifikasi oleh Nabi. Oke. Jadi, apakah kita menganggap semua hadis ini salah? Ya enggak juga gitu loh. Nah, di sinilah teman-teman harus ngerti standpointnya di mana. Ya, apakah kita harus mengingkari hadis seluruhnya? Ya enggak juga gitu loh. Ini statement saya jelas ya. Ya. Kalau saya dibilang ingkar sunnah, saya protes. Ya, saya kesel sama yang bilang ingkar sunnah. Karena saya yakin sunnah itu benar 1000%. Oke? Kita sudah definisikan sunnah tadi. Perilaku Nabi pasti benar. Ya kan? Tetapi yang bisa benar, bisa salah ini hadis gitu loh. Yang menceritakan tentang sunnah. Siapa yang menceritakan? Ya itu Pak Bukhari, Pak Muslim, Pak Ahmad, Pak Nasai. Itu yang menceritakan mereka-mereka itu. Ya kan? Nah, maka verifikasi kepada hadis itu penting. Ya. Nah, ilmu-ilmu tentang hadis yang berkembang sekarang, ada jarh takdil kayak ini, kayak itu, kayak, ya, yang saya pernah pelajari juga, itu hanya berfokus kepada siapa perawinya. Penilaiannya subjektif. Ya, siapa perawinya, bagaimana silsilah sanadnya. Justru yang dinilai itu di luar informasinya, di luar matannya. Ya. Kalau yang merawi semuanya adil, dobit, ada musujud, ada murilah, ittisalus sanad, wah ini namanya hadisnya hadis sahih. Gitu. Ya kan? Subjektif penilaiannya melalui perawi. Jadi yang dinilai itu bukan informasinya, perawinya yang dinilai. Ya kan? Nah, saya sering dapat konfrontasi gitu. Wah, hadis itu tidak bertentangan sama Al-Quran gitu kan. Saya tanya hadis yang mana? Hadis sahih. Ya kan? Hadis sahih pasti benarkah? Oh, hadis sahih pasti benar. Kata siapa? Saya bilang. Ya kan? Sahih menurut siapa? Itu sahih menurut Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu manusia bukan? Ya mereka manusia. Nah, kalau manusia itu selalu benar atau bisa salah, bisa benar gitu. Nah, jadi kalau kita kejar mentok, selalu mentok. Ya. Oh, ini kan dari Bukhari. Bukhari siapa? Malaikat atau manusia? Ya, manusia. Loh, kalau manusia bisa benar, bisa salah atau selalu benar? Gitu. Ya, bisa benar, bisa salah. Nah, jadi pernyataannya sirkuler, muter-muter. Ya.
Oh ini kan kata Muslim gitu. Muslim itu manusia bukan? Manusia. Kalau manusia selalu benar atau bisa benar bisa salah? Ya bisa benar bisa salah. Ya udah gitu loh. Sederhana kok. Ya kan? Jadi bagaimana kita menilai? Ini loh Quran, Allah udah ngasih Quran untuk menilai. Tapi kau tuh Quran dicampakkannya gitu. Nggak mau dipakai untuk menilai. Ya, akhirnya ulama hadis bikin ilmu sendiri. Ulama tafsir bikin ilmu sendiri. Ya. Ya ini yang bikin kita, ini orang-orang itu apa nggak mikir ya? Bikin derajat hadis sahih gini, ngapain gitu loh? Udah hadis tumpuk nih di sini, ya tumpuk nih hadis, ya verifikasi aja sama Quran. Kalau bertentangan sama Al-Quran jangan pakai. Biar kata sahih, biar kata mutawatir, biar kata hadis qudsi. Oh hadis qudsi lebih gila lagi, gitu kan? Rujukannya langsung ke Allah. Ya. Seperti itu. Ya bukan kita nggak menghormati Pak Bukhari, Pak Muslim, enggak. Tapi tempatkan mereka seperti manusia. Jangan tempatkan mereka seperti dewa. Ya. Jangankan mereka, Nabi pun bisa salah. Ya. Nabi bisa salah nggak? Oh bisa, makanya diceritain di Quran kan. Ya ayuhan Nabi, la tuharrimu ma'ahallallah. Jangan kau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Hanya untuk mendapatkan ridho, kepuasan dari istri-istrimu. Ya, jangan, nggak boleh kayak gitu Nabi. Nah, cuman kalau Nabi salah turun wahyu. Nah, kalau Pak Bukhari Muslim salah, wahyu nggak turun, nggak ada yang meralat gitu. Oke, makanya loh, Allah tuh udah turunkan Quran itu sebagai alat verifikator. Kan suruh tunduk kan kita sama Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, agar orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui bahwasannya Al-Quran itu hak, kebenaran absolut. Ya. Hadis itu maksimal sahih aja, itu pun subjektif penilaiannya. Ya. Fayu'minu bihi, dan mereka beriman kepada itu. Fatukhbita lahu qulubuhum, otaknya tunduk pada Al-Quran. Ya. Maka kemarin guru Iswan ngomong, ya, kau mau belajar tasawuf ke, mau belajar ilmu sihir ke, mau belajar apapun itu, ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi kalau kau ingin menjadikan itu sebagai akidah, verifikasi dengan Al-Quran, gitu loh. Ya. Jadi Quran, Allah tuh udah nurunin Quran, udah bener dah sebagai verifikator. Ya, Quran tuh turun bukan di dunia kosong, hampa, entah berata gitu kan. Quran turun, peradaban Yunani sudah berkembang. Quran turun, peradaban Persia sudah berkembang. Quran turun, peradaban Romawi sudah berkembang. Hasil pemikiran manusia campur aduk. Quran datang sebagai verifikator. Begitu juga terhadap hadis-hadis. Banyak orang cerita tentang Nabi, macam-macam ceritanya. Ada yang bilang Nabi terbang, ada yang bilang Nabi menyelam, ada yang bilang Nabi ini, Nabi itu, Nabi ini. Tinjanya Nabi bisa menyebabkan orang terhindar dari api neraka. Macam-macam cerita orang tentang Nabi itu. Itulah hadis gitu. Ya kan? Saya tuh ngeliat di TV nasional, Ustadz nyeritain tinja Nabi bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Bayangin. Ya. Katanya Nabi itu sebelum tidur air kencingnya disimpan di kantong plastik, terus ditaruh di bawah kasur. Begitu pagi Nabi mau ngambil itu kan air kencingnya udah hilang, ya udah hilang. Habis itu Rasulullah mencari-cari, mana nih air kencing yang aku simpan di bawah kolong kasurnya? Katanya udah diminum sama pembantunya Nabi. Ya kan, kata pembantunya, maaf Nabi udah saya minum gitu. Nah terus kata Nabi apa? Kalau begitu kamu tidak akan terkena api neraka karena sudah meminum air kencingku. Kalau benar air kencing Nabi bisa menyelamatkan orang dari api neraka, kenapa Nabi nggak kencingin aja tuh sumur Zam-Zam? Ya biar semua orang terhindar dari api neraka.
ini gendeng apa enggak yang cerita-cerita kayak gini nih? Itu semua adanya di hadis. Hadis cerita gitu loh. Otak kita tuh asosiasikan dengan itu. Hadis cerita orang tentang Nabi, hadis cerita orang tentang Nabi. Hadis itu cerita orang tentang Nabi, bukan sabda Nabi. Oke. Sunnah itu perilaku Nabi, makanya sholat sunnah, sholat yang sesuai perilaku Nabi, ya kan? Sholat Idul Adha, sholat sunnah, sholat yang sesuai dengan perilaku Nabi. Ya, makan pakai tangan kanan itu perilaku sunnah sesuai dengan perilaku Nabi, bukan perilaku hadis. Hadis dan sunnah berbeda. Sunnah perilaku Nabi, perkataan Nabi, ya, subjektivitas Nabi. Hadis cerita orang tentang Nabi gitu. Ya, ini sebarin nih, ya, ke keluarga, ke tetangga, biar nggak ngatakan hadis itu sama dengan sabda Nabi, nggak sama. Makanya hadis itu ada tanda tanggung jawab dari perawinya. Ya, hadis apa misalkan, perawinya siapa? Dia yang tanggung jawab gitu. Dia yang produksi hadis itu. Gitu. Periwayatnya siapa? Perawinya siapa? Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi. Nah, itu semuanya yang bertanggung jawab atas hadis itu. Gitu, karena dia yang memproduksi hadis itu. Ya kan? Nah, itulah hadis ya. Jadi hadis itu tidak sama dengan Nabi, tidak sama dengan sabda Nabi. Lantas bagaimana kita memverifikasi hadis-hadis itu? Ya kan? Ya verifikasikan dengan Al-Qur'an. Karena Rasul meninggalkan wasiat sunnah, yang ditinggalkan Rasul itu sunnah bukan hadis gitu loh. Ya, kadang-kadang saya dicecar sama orang, Rasul meninggalkan 2 wasiat, ya, Quran dan hadis. Kata siapa gitu loh? Quran sunnah, bukan Quran hadis. Jangan ngarang gitu. Ya. Yang diwasiatkan sama Nabi Quran sunnah. Quran itu diwariskan sudah dalam bentuk tulisan. Sunnah itu orang ngomong. Ya, ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Makanya hadis dan kita tidak bisa mengetahui sunnah kecuali melalui pintu hadis. Jadi bagaimana sikap kita? Ya verifikasikan hadis kepada Quran. Gitu aja loh, simple. Nah, cuman ya mohon maaf. Karena perbedaan kualitas ya kualitas kita gitu ya dalam menguasai Al-Qur'an, makanya kadang-kadang ada orang yang ngomong, "Oh, enggak, ini enggak bertentangan sama Al-Qur'an" gitu. Lah karena penguasaanmu terhadap Al-Qur'an masih minim. Gitu loh. Kau belum terbiasa dengan verifikasi Qur'ani. Ya, kalau sudah terbiasa dengan verifikasi Qur'ani, gampang memverifikasi hadis itu. Ya, seperti itu. Nah, makanya saya di kajian ini, saya ngajak teman-teman untuk kembali ke Qur'an. Ya, ayo pahami Al-Qur'an, pahami. Saya nggak ngajak teman-teman one day one juz, yuk baca Qur'an bareng-bareng. Ayo 1 hari 1 juz, ngapain gitu. Ya kan, itu udah grup-grup sama grup-grup pengajian aja lah. Saya ngisi ruang-ruang yang belum diisi sama ustadz-ustadz lain. Ya kan, ayo pahami Quran, ayo pahami bahasa Arab. Ya kan, makanya setiap kajian kan saya kasih vokal dasarnya apa, makna dasarnya apa, ya, tartilnya bagaimana, takwilnya bagaimana. Itu biar teman-teman terbiasa dengan konsep-konsep Qur'ani. Dengan itu teman-teman bisa memverifikasi apapun di luar Al-Qur'an. Jadi kenapa saya hanya membahas apa kata Tuhan di dalam kajian-kajian saya? Ya biar saya bisa kasih kunci ke teman-teman. Ini loh kuncinya. Ya, ini loh alat verifikatornya. Ya, dengan itu teman-teman nanti bisa verifikasi apapun yang di luar itu. Ya, karena kata Tuhan pasti benar. Kata Tuhan pasti benar. Ya, sekali lagi, kata Tuhan pasti benar. Kata orang bisa benar, bisa salah. Kata orang bisa benar, bisa salah. Sekali lagi, kata orang bisa benar, bisa salah. Ya, jangan orang jadi Tuhan. Ya, jangan kita nganggap Pak Bukhari jadi Tuhan, selalu benar. Ya, itu udah beda mazhab kita berarti, nggak usah diskusi. Ya. Pak Bukhari manusia bisa benar, bisa salah. Gitu loh, silogismenya gitu. Jangan diubah-ubah.
Ya, kata Tuhan pasti benar, tidak mungkin salah. Kata Pak Muslim bisa benar, bisa salah. Karena Muslim manusia, gitu loh. Silogismenya harus selalu gitu. Ya kan? Nabi manusia atau dewa? Manusia. Manusia bisa benar, bisa salah. Cuman kalau Nabi salah, wahyu turun. Ya, kalau kita salah, nggak ada wahyu turun. Makanya verifikasi pada Al-Quran. Larilah kepada Al-Quran gitu loh. Oke, nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain kita itu kecuali kembali kepada Al-Quran. Back to Quran, kembali pada Al-Quran. Nah, sekarang tinggal teman-teman, kalau sudah mau komitmen kembali Quran, ya pahami Al-Quran. Ya, pahami bagaimana metode tadabbur Al-Quran. Dan bagaimana kita mengambil kesimpulan-kesimpulan dari Al-Quran. Jangan Al-Quran ini sia-sia di tangan kita. Ya, sia-sia cuma dibaca one juz itu sia-sia Quran tuh. Ya, cuma dijadiin mantra buat garam ruqyah itu sia-sia Quran tuh, nggak ada gunanya itu. Cuma dijadiin bahan hafalan sia-sia. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, pengetahuan tentang hadis ya tidak sama dengan sabda Nabi. Jadi yang benar apa? Ya hadis maybe sabda Nabi, maybe not. Oke, mungkin itu sabda Nabi, mungkin tidak. Nah, bagaimana mengetahui yang itu sabda Nabi, itu yang tidak? Ya verifikasikan kepada Al-Quran. Ya, makanya kalau ada yang nyebut Quran itu sebagai Al-Furqan, ya itulah Al-Quran. Al-Furqan pembeda. Ya dia dapat memverifikasi gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Dan kita disuruh tunduk kepada Al-Quran. Ya, itu ya teman-teman ya. Dan kalau nggak salah konten ini pernah saya buatkan video ya, perbedaan antara sunnah dan hadis gitu. Jadi jangan lagi teman-teman tanya, kenapa nggak percaya hadis? Loh, hadis yang mana dulu gitu? Kalau saya dibilang nggak percaya sunnah, marah saya gitu. Saya percaya sunnah gitu. Tapi kalau saya dibilang nggak percaya hadis yang mana dulu gitu loh. Yang bertentangan sama Al-Quran, ya nggak percaya, bodo amat gitu. Biar yang bilang siapapun bodo amat gitu. Kalau hadis yang nggak bertentangan sama Al-Quran, ya pakai, boleh gitu kan, seperti itu. Oke, itu teman-teman, tepat jam 6 ya. Mudah-mudahan teman-teman, kalau teman-teman mau dapat bagan penjelasan, silahkan rujuk ke video saya yang membedakan antara sunnah sama hadis. Itu ada bagan penjelasannya. Ya, ada bagan penjelasannya. Bagan penjelasannya itu, yang penting saya udah pernah bikin bagan lah ya, warna abu-abu itu. Ya, bentar saya cari, ada nggak filenya ya? Saya pernah bikin bagan kalau nggak salah tuh. Konten. Hadis. Ini bagannya nih. Ini bagannya nih. Ya, bagannya gini nih. Oke. Ini ada di video saya tentang perbedaan sunnah sama hadis. Di sini Nabi Muhammad, ya ada manusia, ada utusan, sampai bawah lah. Itu teman-teman cari aja. Itu sebagai skema gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau sebarinlah skema itu gitu, biar nggak susah-susah lagi. Ada di video saya tentang sunnah sama perbedaan sunnah dan hadis. Oke, makasih teman-teman yang sudah nyimak pada pagi hari yang berbahagia ini. Mohon maaf komentarnya saya nonaktifkan dulu biar teman-teman fokus menerima pembahasan yang sangat penting, sangat fundamental dalam Islam ini. Yang mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Makasih yang udah give ya, Pak Saprudin, Mas Yub, Abang Haidir, Pak Udin Sahandin. Ya, semua, Pak Mardianto tadi juga sempat ngasih. Makasih banyak. Kalau teman-teman mau belajar secara eksklusif gitu ya, intens sama kami gitu ya, itu sama Mas Wahyu, sama Abang Haidir, sama Dr. Saparudin, ya ikuti kelas berguru dengan Al-Quran ya. Adanya di mana kelas itu? Adanya di bio saya. Kalau udah teman-teman ngikuti itu, satu frekuensi, satu persepsi, baru bisa masuk grup,
kita akan adakan kajian intens di grup ya, by WhatsApp ataupun ketemu di Zoom setiap hari Sabtu malam Ahad. Nah, itu materi-materinya lebih eksklusif lagi. Saya sediakan slide gitu ya, untuk teman-teman yang mau belajar intens gitu. Ya, jadi silakan kalau teman-teman ada yang mau belajar intens ya, nggak cuma live dari TikTok ya, tapi bisa interaksi terus di WhatsApp. Ikuti kelas berguru dengan Al-Quran yang ada di link di bio gitu. Nah, dengan ikut itu ya teman-teman nanti kontak admin aja, atau nanti di kontak admin teman-teman boleh masuk ke grup WhatsApp, grup belajar kita di Tadabbur Institute. Oke, makasih teman-teman ya. Ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 5 pagi. Bagi yang belum follow, silahkan follow. Bagi yang merasa kajian ini bermanfaat, boleh share ke teman-temannya, ke keluarga dekatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.